Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Pasti kabarnya luar biasa, amin. Karena kita percaya bahwa Allah kita sungguh dahsyat dan hebat. Allah kita yang sungguh baik, yang selalu memberkati hidup kita hari lepas hari. Hingga pada pagi hari ini, dimanapun kita berada, buat saudara-saudara yang ada di rumah, kita boleh bersama-sama bersekutu, mencari kebenaran, mencari wajah Tuhan, mencari kebenarannya. Mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan bahwa Dialah Allah yang sungguh luar biasa bagi kita. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa terkasih dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan bahwa pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya karena cinta kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diberikan nafas hidup yang baru. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau. Kami masih diberikan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau nyatakan syukur kami kepadamu. Kami mau bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami. Hari ini Tuhan, kami mau serahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau menjamah setiap hati dan pikiran kami. Dan biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau saja Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang layak terima semua segala pujian, kemuliaan, dan kehormatan dari setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap umat Tuhan yang ada di rumah sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau beri yang terbaik bagi Dia. Dan kita mau rasakan hari lepas hari berkat-berkat Tuhan yang selalu baru bagi kita semua. Haleluya. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Kita mau beri yang terbaik bagi Allah kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang
percaya semua jemaat Tuhan merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Haleluya. Mari saudara-saudara yang ada di rumah, mari lambaikan tanganmu dan katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersandar di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, oh, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita sungguh baik dan teramat baik. Kita akan siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Tuhan kita sungguh luar biasa. Dia selalu menopang kita. Dia selalu menyertai kita hari lepas hari. Dialah kekuatan bagi kita. Dia selalu menolong kita dan menjagai kita. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam setiap hidup kami pribadi lepas pribadi. Haleluya Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan meyakin, Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih
dan katakan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menjagamu. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. haleluya Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Kami tidak akan pernah takut karena Engkau selalu menolong kami dan menjaga kami. Tuhan selalu Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik bagi kami. Haleluya Tuhan. yang mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolong kita, selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. selalu menolong kami. Kaulah Tuhan yang selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan, Kaulah kekuatan bagi kami. Pada hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami membuka hati pikiran kami Tuhan. Dan Tuhan, biarlah hati kami jadi tanah yang subur Tuhan, di mana firman-Mu akan berbuah
bertumbuh berbuah yang lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan berkati yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu dengan luar biasa, urapi, berkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Shalom semua saudara yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Ya, doa saya kita semua sehat-sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Dan doa saya juga buat teman-teman, saudara yang dikasih Tuhan, ada yang sakit, biar Tuhan jamah dan Tuhan beri kesembuhan bagi saudara. Ya, kita tetap masih beribadah secara online, kita tetap mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan, dan mari kita akan berdoa sekali lagi datang sama Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, dan Bapa yang begitu sayang sama kami. Terima kasih buat pagi hari ini kami bisa beribadah bersama keluarga kami, atau mungkin kami ada sendiri berdoa, sedang beribadah secara online di rumah, di kantor, di mana kami berada. Tuhan, kami percaya Engkau tetap hadir, dan kehadiran-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan, terima kasih kami disatukan oleh kasih-Mu dalam ibadah online ini, dan kami mau mengalami dan merasakan lawatan-Mu, jamahan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami sudah memuji menyembah Tuhan, ini waktunya kami mendengar firman Tuhan, berbicara kepada kami dan urapi kami semuanya. Kami mengucap syukur, Tuhan sungguh baik dan mengasihi kami. Kami akan menyambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara. Hari ini kita mau belajar lagi firman Tuhan. Kemarin kita sudah belajar tentang bahasa kasih, yaitu bicara tentang pelayanan. Yesus sendiri ada contoh teladan kita bagaimana Yesus Kristus Tuhan kita. Dia mengerti apa yang menjadi bahasa kasih. Murid-muridnya dan semua manusia. Dan Yesus menyentuh mereka dengan kasih dan bahasa kasih yang tepat saudara. Ya, bagaimana Yesus menunjukkan kemarin, kita bahas tentang Yesus menunjukkan kasihnya dan pelayanan kepada murid-muridnya dengan membasuh kaki murid-murid. Ya, kita melihat apa yang Yesus lakukan saudara, yang menginspirasi gerejanya, ya, untuk supaya kita bisa saling mengasihi dan kita belajar memenuhi bahasa kasih pasangan kita, keluarga kita, dan semua orang, sehingga bumi penuh dengan kasih Tuhan. Hari ini saudara kita akan belajar lagi tentang bahasa kasih selanjutnya, yaitu bicara tentang sentuhan saudara. Ya, sentuhan fisik. Ya, kita akan melihat contoh dari Tuhan Yesus kembali. Dalam Matius 19 ayat 13 sampai yang ke-15 saya baca buat kita semua. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ayat 14, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka. Datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Ayat 15, lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Nah saudara, kita lihat dalam Matius, ya, murid Tuhan Yesus Matius menulis tentang apa yang Yesus lakukan, menunjukkan bahasa kasihnya kepada orang yang ada di sekitarnya. Dan Yesus menunjukkan bahasa kasihnya di mana orang-orang membawa anak-anaknya. Anak-anak kecil, orang tua mungkin ya saudara, atau pamannya, mereka membawa anaknya kepada Yesus. Untuk apa saudara? Supaya Yesus meletakkan tangannya, menyentuh anak-anak tersebut dan mendoakan mereka saudara. Ya, dan dalam ayat 15 juga ia meletakkan tangannya atas mereka. Yesus menyentuh mereka dengan kasih saudara. Tapi ternyata murid-muridnya menolak. Kenapa saudara? Takut Yesus terganggu, kehadiran anak-anak mengganggu pelayanan Yesus saudara. Tapi Yesus tidak terganggu dengan anak-anak. Dan Yesus sangat bergembira, bahagia melihat anak-anak itu. Dan Yesus meletakkan tangannya atas mereka, memberkati anak-anak itu. Dalam Markus 10 ayat 13 berkata demikian saudara. Ayat 13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Ya, dan murid-murid juga memarahi mereka. Pada ayat yang ke-16 berkata demikian, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini bagaimana Yesus Kristus sebagai Tuhan, dia adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Dan kasihnya dia mau tunjukkan dengan sentuhan fisik. Dengan sentuhan fisik saudara. Yaitu memberikan teladan kepada orang tua, orang-orang yang ada di
Pada waktu di zamannya Yesus itu, Yesus mau tunjukkan pada mereka bagaimana menunjukkan kasih kepada orang-orang itu, kepada anak-anak saudara. Yaitu apa? Dengan pelukan, dengan sentuhan saudara. Yaitu dengan menjamah, mendoakan mereka, menumpangkan tangan mereka, dengan memeluk mereka. Yesus memberikan contoh ini, teladan ini kepada kita saudara. Dan Yesus juga di dalam Injil juga diceritakan bagaimana Yesus juga menyentuh dan menyembuhkan orang buta, orang bisu, tuli. Yesus menyentuh mereka, menyentuh mata mereka, menyentuh telinga mereka, memegang tangan mereka. Menunjukkan Yesus mengasihi mereka. Sentuhan fisik yang Yesus lakukan sebagai bukti kasih. Sentuhan fisik yang Yesus lakukan untuk mengalirkan kuasa kasih Tuhan. Mengalirkan kuasa kesembuhan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Yesus menjadi contoh teladan kita. Yesus mengatakan sendiri bahwa Bapa mengasihi Yesus. Yesus mengasihi murid-muridnya saudara. Dan murid-muridnya mengasihi semua orang. Demikian juga Bapa mengasihi Yesus. Yesus mengasihi saya. Dan saya menerima kasih Yesus, kasih Bapa. Dan saya mengasihi Bapa. Saya mengasihi Yesus dengan kasih yang Bapa berikan. Yang Yesus berikan kepada saya. Saya mengasihi diri saya sendiri. Saya juga mengasihi keluarga saya. Dan saya mengasihi semua orang saudara. Dan keluarga saya juga mengasihi, saling mengasihi. Dan kita semua mengasihi semua orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sentuhan fisik itu merupakan cara menyampaikan emosi cinta. Yesus menunjukkan emosi cintanya kepada orang-orang, kepada anak-anak. Bahwa sentuhan fisik ada cara menyampaikan emosi cinta. Bukti cinta itu lewat sentuhan fisik. Saudara, banyak kali riset mengenai perkembangan anak telah menunjukkan, beberapa riset menunjukkan saudara, bahwa bayi-bayi yang dipeluk, digendong, dicium, itu bayi-bayi itu mengembangkan kehidupan emosional yang lebih sehat. Dia punya pertumbuhan daya tahan hidup lebih baik. Saudara, ada bayi-bayi yang tidak disentuh, bayi-bayi itu akan meninggal dan mati. Saudara yang dikasih Tuhan, ada perbedaan. Sentuhan fisik menunjukkan itu adalah cinta yang disalurkan lewat sentuhan fisik saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, sasaran cinta bukanlah mendapat sesuatu yang Anda inginkan, tetapi melainkan sesuatu untuk kesejahteraan orang yang Anda cintai. Jadi Yesus menunjukkan cintanya, saudara dan saya menunjukkan cintanya, itu bukan untuk mendapatkan sesuatu buat keinginan kita, tapi menunjukkan cinta kasih sayang itu untuk apa? Kebaikan, kesejahteraan orang-orang yang kita cintai. Ya, kebahagiaan orang-orang yang kita cintai. Tuhan lakukan itu, dia mengasihi kita supaya hidup kita mendapat keselamatan. Tuhan menunjukkan kasih yang menyentuh anak-anak supaya anak-anak itu mengalami kebahagiaan hidupnya, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang tua yang bijak dalam budaya manapun adalah orang tua yang menyentuh anak-anaknya. Saya kira kalau saudara sebagai orang tua, saudara punya anak, ya istri saudara kita baru punya anak, istri baru melahirkan. Begitu senangnya, begitu bahagia. Tidak ada orang tua yang tidak mau menggendong anaknya. Tidak ada orang tua yang tidak mau menyentuh anaknya. Membelai dia, mengusap dia, memegang tangannya, memeluk dia, menggendong dia, mentimang-timang dia. Saudara, saya kira semua orang tua pasti melakukan hal ini. Menyentuh anak-anak mereka. Sentuhan fisik itu sesuatu yang mewujudkan cinta saudara. Menunjukkan cinta saudara. Saudara di dalam pernikahan juga demikian saudara. Ya, saling memegang tangan, saling mencium, ya memeluk dan melakukan hubungan suami istri itu suatu bukti cinta kita kepada pasangan saudara. Ya, merupakan cara menyampaikan emosi cinta kita kepada pasangan kita. Tanpa itu mereka merasa tidak dicintai. Ya, kalau pasangan suami istri ya tidak ada memegang tangan, tidak memeluk, ya saudara, tidak mencium, tidak membelai, pasti mereka kalau bahasa kasihnya adalah sentuhan, mereka pasti merasa tidak dicintai, saudara. Ya, nah, saudara yang dikasih Tuhan, dengan kita menyentuh, kalau itu memang adalah bahasa kasih pasangan kita atau anak-anak kita, maka mereka akan merasakan tangki kasih mereka, hati mereka juga dipenuhi dan mereka merasa mantap dalam kasih itu, saudara. Pasangan ataupun di dalam keluarga, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu kisah di dalam suatu buku yang saya baca di mana seorang suami istri bertemu dengan seorang konselor. Ya saudara, suaminya bercerita kepada konselor,
Istri saya itu seorang yang koki yang luar biasa. Yang menghabiskan waktu berjam-jam di dapur menyiapkan makanan luar biasa. Suami ini berkata, saya sih suka makan kentang dan daging saja. Tapi istrinya suka masak berjam-jam. Tapi suaminya sebenarnya cuma suka makan kentang dan daging aja, saudara. Berarti simple makanan suami ini. Istrinya waktu suaminya ngomong begini, istrinya tersinggung, saudara. Dan istrinya berkata tidak menghargai jeripaya istrinya, saudara. Saudara, suami ini berkata, saya hanya ingin jangan terlalu repot menghabiskan waktu begitu banyak di dapur menyiapkan makanan-makanan yang disiapkan secara rumit. Ternyata suaminya itu bahasa kasihnya itu bukan pelayanan, saudara. Bahasa kasih suami itu adalah suami ini butuh ditemenin, saudara. Ya, suami perlu sentuhan, saudara. Ya, jadi suami ini perlu sentuhan, bukan istri menyiapkan makanan demikian butuh waktu yang panjang. Suami tidak butuh hal itu. Itu bukan hal yang utama, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, yang dibutuhkan ada suami ini adalah kedekatannya dengan pasangannya. Ya, merasakan sentuhan dengan pasangannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan bagaimana istri ini melakukannya. Istri ini merasa frustrasi karena dia berusaha melakukan yang terbaik melalui suami dengan memasak masakan yang paling enak, saudara. Tapi suaminya meresponinya kurang, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata istrinya ditumbuh dari keluarga di mana mamanya juga suka masak. Masak, dan papanya istri ini suka masakan mamanya. Ya, menghidangkan makanan begitu enaknya. Papanya selalu bilang mama ini luar biasa. Ya, saudara, papanya selalu bilang mamanya luar biasa. Jadi papanya merasakan masakan mamanya begitu luar biasa, saudara. Dia begitu semangatnya, saudara. Papa ini begitu semangatnya, saudara. Dan menceritakan kepada orang lain mamanya adalah ibu yang hebat, yang luar biasa. Menceritakan kepada keluarga, menceritakan pada teman-temannya. Saudara, istri ini mau meniru mamanya melakukannya kepada papanya. Ternyata istri ini tidak menikah dengan papanya. Istri ini menikah dengan suami yang berbeda bahasa kasihnya. Saudara yang dikasih Tuhan, sampai terjadilah hal-hal yang tidak klop, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dan komunikasi itu akhirnya dibangun, saudara. Akhirnya dia bisa menemukan suami istri ini. Istri bisa menemukan apa yang menjadi bahasa kasih suaminya. Bahasa kasih suaminya adalah sentuhan. Ya, adanya sentuhan. Duduk bersama, merangkul, dan perpegangan tangan. Dan ditanyalah sama konselor tentang kehidupannya bagaimana. Dan ternyata suaminya sebelum menikah, waktu pacaran, suka pegangan tangan istrinya. Ya, saudara, suka pegangan tangan istrinya. Tapi setelah menikah, pernah suatu hari suaminya pegang tangan istrinya dan membelainya, istrinya menolak, saudara. Dan peristiwa ini melukai hati suaminya sehingga suaminya tidak lagi mau menyentuh, ya, pasangannya, saudara. Ini yang bisa terjadi di dalam keluarga, saudara. Ya, pada waktu pasangan atau orang tua tidak tahu bahasa kasih anaknya, atau anak tidak tahu bahasa kasih orang tuanya, sehingga terjadi miskomunikasi di dalamnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sentuhan fisik bisa membuat atau menghancurkan suatu hubungan. Sentuhan fisik bisa menyampaikan benci atau cinta. Kalau kita menyentuh pasangan kita dengan kasih, dengan lemah lembut, berarti pasangan kita akan merasakan dia dicintai, dia disayangi. Tapi kalau kita menyentuh pasangan kita dengan melukai hati dia, menyakitkan, berarti dia merasa tidak dicintai, dia merasa tidak dikasihi, saudara. Saudara, kepada orang yang bahasa kasih utamanya sentuhan, pesan itu akan jauh lebih lantang, keras, bergema daripada kata-kata yang mengatakan aku cinta kamu atau aku benci kamu. Kalau orang bahasa kasihnya sentuhan fisik, saudara, ya, maka itu lebih lantang, kerasnya, bergema daripada orang cuma ngomong saja, I love you, saya mengasihi kamu, saya cinta sama kamu. Kata-kata itu tidak terlalu menyentuh hatinya. Dia lebih nyentuh waktu dia dibelai, dipegang tangannya. Ya, waktu dia dipeluk, dia terasa tersentuh, dia dikasihi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pelukan mesra menyampaikan kasih sayang kepada anak manapun.
Kalau orang tua memeluk anaknya dengan kasih mesra, anak tuh merasa disayang, dimiliki, dicintai. Tetapi pelukan itu meneriakkan cinta kepada anak yang bahasa kasih utamanya baginya adalah sentuhan fisik. Ya, kalau anak itu sentuhan fisik bahasa kasihnya waktu orang tua melakukannya, maka apa saudara? Dia akan merasakan sesuatu yang luar biasa bahagianya. Demikian juga dengan suami dan istri. Pada waktu suami memeluk istri, kalau memang itu bahasa kasih adalah istrinya sentuhan, maka dia akan mengalami kebahagiaan. Hatinya merasa penuh. Ya saudara, pada waktu dibelai, ya waktu dia diusap, waktu dia ditepuk saja, saudara, dia merasa tersentuh hatinya bahwa dia merasa dicintai, dia merasa disayangi, saudara. Nah saudara, yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kita belajar bagaimana untuk mengetahui bahasa kasih pasangan kita atau keluarga kita. Jika bahasa kasih utama pasangan kita adalah sentuhan, kita bisa memikirkan cara yang terbaik untuk menyentuh pasangan kita. Kalau kita udah tahu pasangan kita, dia perlu dipeluk. Ya saudara, saya cerita dengan istri saya sering kali bicara dengan saya. Papa, peluk saya dong, Pak. Kamu belum peluk saya nih, gitu ya. Malam-malam gitu kan, saya lupa sibuk dengan urusan. Dia selalu bilang, Papa, kamu sehari ini lupa peluk saya. Coba peluk saya, supaya saya dikasih energi. Nah, bahasa kasih istri saya itu pelukan, saudara. Ya, jadi kalau kita tahu istri kita atau suami kita itu mengeluh tentang sesuatu yang tidak kita lakukan, bisa jadi itu bahasa kasih utamanya dia. Jadi saya berusaha untuk peluk dia. Kadang saya bangun tidur, ya saya coba peluk dia, saudara. Atau mau tidur saya peluk dia. Atau siang dia lagi setelah masak, saya peluk dia. Sini mama, saya peluk, saya sayang sama kamu. Peluk dengan kasih dan merasa kehangatan, saudara. Saudara, itu berarti bahasa kasih pasangan kita. Saudara, mari kita, kalau itu bahasa kasih pasangan kita tentang sentuhan, mari kita pikirkan apa lagi yang terbaik yang kita bisa lakukan sama pasangan kita. Entah kita pegang tangannya, entah kita berjalan sambil pegangan tangan, duduk makan juga kita pegang tangannya, atau kita memeluk pinggulnya, atau pundaknya, atau kita mengusap keningnya, rambutnya, saudara. Jadi kita coba memikirkan, kalau itu bahasa kasih pasangan kita, kita coba pikirkan apa-apa saja yang bisa kita berikan sentuhan fisik buat pasangan kita pada waktu kita ada bersama dengan dia. Saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu kita menyentuh tubuh pasangan kita, berarti kita sedang menyentuh dirinya, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa kebiasaan orang seperti di Eropa. Kalau kebiasaan orang di Eropa menyentuh itu dengan cara pelukan, cipika-cipiki. Mungkin buat orang Indonesia tidak terbiasa dengan hal ini, saudara. Ya, memberikan hormat buat orang-orang Indonesia ada salaman, saudara. Salaman, cium tangan, mungkin itu yang ada di tradisi kita tuh, saudara. Ya, kita belajar bagaimana untuk kita bisa mengembangkan sentuhan fisik kepada pasangan kita atau keluarga kita. Supaya mereka, kantong hatinya, kantong emosi mereka penuh, saudara. Nah saudara, ada cara yang pantas dan tidak pantas untuk menyentuh wanita setiap masyarakat. Nah kita harus tahu norma-norma itu, saudara. Kita nggak bisa samakan semua keluarga. Keluarga kita seperti ini dengan keluarga yang lain mungkin berbeda. Kita punya nilai-nilai, punya aturan, punya norma-norma yang kita tetapkan, saudara. Tapi intinya adalah kalau kita tahu bahasa kasih pasangan kita, anak-anak kita, kita berusaha bagaimana caranya untuk bisa memenuhi bahasa kasih mereka. Saudara, karena kesentuhan fisik merupakan komunikator cinta yang kuat sekali bagi mereka yang memang bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hampir secara naluri dalam saat kritis kita saling berpelukan, saudara. Ya, mengapa? Karena pada saat krisis, lebih dari apapun kita perlu merasa bahwa kita dicintai. Pada waktu saudara dan saya sedang mengalami kritis, mengalami suatu masalah yang berat, kesedihan, kehilangan, saudara. Sakitnya nggak kesembuh, ya, mengalami kebangkrutan, kegagalan, saudara. Mungkin hal pada masa-masa itu kita perlu, saudara, merasa bahwa kita dicintai, ya. Kita tidak bisa selalu mengubah kejadian, tetapi kita bisa mengatasi jika kita merasa dikasih. Kita nggak bisa merubah kejadian. Kejadian sudah lewat, kita nggak bisa mengubah. Tapi kita bisa merasa dikasihi. Kita nggak merasa sendiri bahwa ada orang yang mengasihi kita. Ya, itu yang menjadi kekuatan kita. Ada Tuhan yang mengasihi kita. Itu menjadi kekuatan kita untuk melangkah ke depan, saudara.
Jika bahasa kasih utama bagi pasangan Anda adalah sentuhan fisik, tidak ada yang lebih penting daripada memeluknya sementara ia menangis. Jadi kalau bahasa kasih pasangan kita, suami kita, istri atau anak-anak kita adalah sentuhan fisik, nggak ada yang lebih penting daripada memeluknya sementara dia menangis. Kalau bahasa pasangan kita adalah sentuhan fisik, waktu dia menangis, waktu dia sedih, dia butuh untuk dipeluk. Ya saudara, dia butuh untuk dipeluk. Demikian dengan anak-anak kita, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, semua pernikahan mengalami krisis. Baik itu kematian orang tua, pasangan, anak, sahabat, tidak bisa dihindarkan, saudara. Kecelakaan mobil, ya, membuat cacat, menewaskan banyak orang. Penyakit seperti yang sekarang terjadi, COVID-19 menerpa seluruh dunia. Kedukaan terjadi di mana-mana, saudara. Mendadak ditinggalkan suami, ya, beberapa hari atau beberapa jam, syok, semua mengalami syok, mengalami sesuatu yang dikatakan begitu cepatnya terjadi, saudara. Muncul orang nggak bisa menerima kenyataan itu. Kok cepat sekali suami saya dipanggil? Kok cepat sekali papa meninggalkan saya? Kok cepat sekali anak saya sudah dipanggil Tuhan lebih dulu? Padahal dia lebih muda. Orang yang kita cintai, orang kita kasih, mereka lebih dulu pergi. Atau mungkin meninggalkan keluarga. Tanpa memberitahukan apa-apa, mereka pergi kemana tanpa memberitahukan apa-apa. Kondisi mereka seperti apa, kita pun tidak tahu. Nah, kekecewaan merupakan bagian dari kehidupan kita. Kita nggak bisa menyangkali hal itu bisa terjadi dalam hidup kita. Saudara, tindakan paling berarti yang bisa Anda, saudara dan saya lakukan untuk pasangan kita, anak kita, orang tua kita, sahabat kita di saat krisis adalah mengasihi mereka. Adalah mengasihi mereka dengan bahasa kasih yang memang mereka butuhkan. Yang mereka miliki, saudara. Entah dengan kata-kata yang menguatkan, meneguhkan, atau dengan saat-saat yang mengesankan, atau kita memberikan hadiah dengan tulisan bahwa kita mengasihi mereka, atau kita dengan pemberian-pemberian yang kita bisa beri kepada mereka, atau pelayanan, saudara, atau dengan sentuhan fisik, saudara. Tindakan yang paling berarti yang bisa kita lakukan untuk pasangan kita, suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak, orang tua, sahabat, di saat krisis adalah mengasihi mereka. Bukan menghakimi mereka, bukan mengkhotbahkan mereka. Mereka nggak perlu dikhotbahkan. Mereka nggak mau disalahkan. Yang mereka butuhkan adalah kita mengasihi mereka. Kita mencintai mereka dengan bahasa kasih utama mereka apa, saudara? Jika bahasa kasih utama pasangan kita, orang tua kita, anak, sahabat adalah sentuhan fisik, tidak ada yang lebih penting daripada memeluk mereka sementara mereka menangis. Itu yang dibutuhkan, saudara, di masa krisis. Kata-kata kita tidak akan mengandung banyak arti, tetapi sentuhan fisik kita menyampaikan bahwa kita peduli kepada mereka yang memang bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik. Semua sentuhan lemah lembut Anda, kita akan diingat jauh setelah krisis itu berlalu, saudara. Kelalaian kita untuk menyentuh mungkin saja tidak akan pernah dilupakan. Kalau kita lalai menyentuh secara fisik yang memang bahasa kasih mereka itu, tidak akan pernah dilupakan apa yang kita lakukan. Kalau itu salah, kalau itu benar, sentuhan fisik itu adalah bahasa kasih pasangan keluarga kita, itu akan selalu dikenang, saudara. Ya, Tuhan mengasihi kita semua, saudara. Tuhan sayang sama kita. Tuhan mau supaya kita bertumbuh bersama-sama di dalam kasih, saudara. Sehingga Tuhan mau kita juga mempraktekkan kasih ini kepada sesama kita, saudara. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu sayang sama kita semua, saudara. Amin, saudara. Ya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan.
bahasa kasih sentuhan fisik ini yang sudah kita bahas hari ini begitu simple, sederhana. Saya kira ini sering kita praktekkan. Sering kita tahu, tapi waktu kita mempraktekannya tidak semua bisa mempraktekannya. Kadang kita canggung, saudara, karena kita nggak biasa melakukannya, saudara. Tapi kita mau belajar, kalau itu bahasa kasih pasangan kita adalah sentuhan fisik anak-anak kita. Kita belajar untuk bagaimana mengisi, memenuhi bahasa kasih utamanya itu. Kita belajar mungkin dengan pertama memegang tangannya, pertama dengan mengusap punggung pasangan kita, dengan membelai dia. Pelan-pelan kita bagaimana kalau dia memang perlu dipeluk, kita memeluk dia. Ya, memeluk dia dengan erat. Jangan begini, sudah memeluknya dengan erat. Rasakan kehangatan seperti Bapa di surga memeluk kita, seperti Yesus memeluk anak-anak. Demikian kita memeluk pasangan kita, memeluk suami kita, memeluk istri kita, memeluk ayah orang tua kita, memeluk anak-anak kita, saudara. Ya, itulah yang kita bisa pelajari hari ini, saudara. Kita mau praktekkan ini supaya apa, saudara? Supaya bumi penuh dengan kasih Tuhan. Ya, saudara. Bahasa kasih kelima yang hari kita pelajari adalah sentuhan fisik. Yesus Kristus teladan dalam mengasihi. Mengasihi dengan bahasa kasih yang tepat. Sentuhan fisik, merangkul, memeluk anak-anak, membelai, memegang tangan. Yesus lakukan itu, saudara. Ya, saudara dikasih Tuhan. Dan lewat penelitian juga mengatakan sentuhan fisik kepada bayi-bayi itu membawa dampak yang sangat berarti bagi anak-anak. Membawa kehidupan. Ya. Mereka penuh dengan kasih. Sentuhan fisik merupakan wahana yang sangat luar biasa untuk menyampaikan cinta dan perkawinan dalam perkawinan. Saling memegang tangan, ciuman, memeluk, ya berhubungan badan suami istri, semua merupakan cara yang menyampaikan emosi cinta kepada pasangan kita. Saudara, sentuhan fisik bisa membuat kita membangun pasangan, hubungan atau juga menghancurkan suatu hubungan. Kalau sentuhan fisik itu disampaikan dengan kasih, pasti itu membangun suatu hubungan. Tapi kalau sentuhan fisik disampaikan dengan benci, akan menghancurkan suatu hubungan. Saudara yang dikasih Tuhan, pelukan mesra menyampaikan kasih sayang kepada anak manapun. Tetapi pelukan itu meneriakan cinta kepada anak yang bahasa kasih utama baginya ada sentuhan fisik. Saudara, kita mau belajar bersama-sama hari ini. Kita sudah belajar 5 bahasa kasih. Hari ini kita mau praktekkan selanjutnya. Setelah kita tahu, kita praktekkan dalam keluarga. Mulai sudah diskusi di keluarga, suami dengan istri, papa dengan mama, dengan anak-anak. Apa sih bahasa kasih kamu? Ya, apa yang paling utama? Apa yang kamu inginkan, saudara? Ya, kita diskusikan, lalu kita mulai berbagi. Oh, bahasa kasih papa ini, bahasa kasih mama ini yang utama. Bahasa kasih anak-anak apa? Biasanya satu keluarga hampir sama, saudara. Saya bahasa kasihnya itu quality time, apa kata-kata mendukung, quality time juga, ya saudara. Dan melayani, saudara. Dan istri saya bahasa kasihnya adalah quality time juga dan juga apa sentuhan fisik, saudara. Ya biasa ada yang sama, saudara. Ya, jadi kita diskusikan dan kita berusaha bagaimana untuk mengenali dulu, pelajari, lalu kita belajar untuk mempraktekkan, memenuhi bahasa kasih pasangan kita. Kembali saya rangkum ulang kembali. Bahasa kasih yang disampaikan Gary Chapman itu juga yang diajarkan Tuhan Yesus. Sebenarnya bisa lebih dari ini. Cuma dirangkum menjadi 5. Yesus melakukan lebih. Yesus Tuhan begitu luar biasa. Dia menjadi contoh kita. Tapi dalam 5 ini bisa kita pelajari. Pertama, kembali saya ulang tentang kata-kata mendukung. Memberi kata-kata pujian hanyalah satu cara untuk mengungkapkannya. Kata-kata membesarkan hati, kata-kata yang memberi dorongan, kata-kata merendah, sebuah permohonan menciptakan kemungkinan untuk mengutarakan cinta. Jadi gunakan kata-kata saudara dengan baik. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya. Tuhan mau gunakan kata-kata kita, kata-kata yang melepaskan kasih. Ya saudara, di situ berisi tentang kata-kata yang memberikan pujian, kata-kata membesarkan hati, kata-kata memberi dorongan, kata-kata yang merendah atau tidak sombong, kata-kata yang memohon kepada pasangan atau keluarga. Yang kedua bicara tentang quality time, saat-saat mengesankan. Saat-saat mengesankan itu kita ada waktu untuk bersama, memberikan perhatian penuh, memberikan waktu buat keluarga, buat pasangan, saling memberi perhatian,
melakukan hal-hal tertentu bersama. Duduk di sofa sementara kita nonton TV atau gimana, kita bisa bersama lakukannya. Atau kita ngobrol dengan pertatapan muka saudara. Atau kita berjalan bersama hanya berdua, makan di luar saling memandang. Jadi saat-saat mengesankan itu berisi juga tentang kebersamaan, perhatian yang dipusatkan kepada pasangan kita, percakapan yang mengesankan, aktivitas yang mengesankan di dalamnya juga. Itu bicara tentang quality time yang kedua. Yang ketiga bicara tentang menerima hadiah-hadiah. Hadiah sebagai bukti kasih kita, seperti Tuhan juga nyatakan. Hadiah merupakan simbol visual dari cinta. Ya saudara, hadiah bisa dibeli, ditemukan atau dibuat. Hadiah bisa berbentuk uang, ya bisa berbentuk tulisan yang bentuk surat yang kita bisa berikan. Hadiah juga bisa berbentuk pemberian diri kita, pemberian kehadiran kita kepada pasangan kita atau keluarga. Ya saudara, yang keempat adalah pelayanan yang tadi saya sudah sampaikan. Yang kelima hari ini kita bicara sentuhan fisik saudara. Ya, mari kita lakukan ini saudara. Kita mempelajari bahasa kasih yang tepat merupakan kunci untuk membantu pasangan anak-anak kita merasa dicintai. Saudara dan saya dipanggil untuk mengasihi. Ya, Yesus telah menjadi contoh buat kita. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Ya saudara, kita praktekkan dalam hidup kita. Bapa mengasihi Yesus. Yesus mengasihi saya. Saya mengasihi Yesus. Saya mengasihi diri saya sendiri. Saya mengasihi keluarga saya. Keluarga saya saling mengasihi. Keluarga saya mengasihi Tuhan. Keluarga saya mengasihi semua orang. Saya juga mengasihi semua orang. Dengan apa? Dengan bahasa kasih yang utama bagi mereka saudara. Dengan bahasa kasih yang utama mereka, sehingga kantong emosi, kantong kasih mereka penuh. Kita juga penuh. Hati kita, keluarga kita, gereja Tuhan, kota kita, bumi penuh dengan kasih Allah. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sorga datang ke bumi. Kehendak Tuhan jadi di bumi. Mari kita belajar mengetahui bahasa kasih kita. Dan keluarga kita, orang tua kita, anak-anak, pasangan, suami istri, mertua, mantu. Dan kita praktekkan memenuhi bahasa kasih utama mereka. Dan kita meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Mari kita akan berdoa bersama-sama saudara. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami belajar sangat sederhana. Hari ini belajar tentang bahasa kasih sentuhan fisik. Tuhan Yesus mengajar dan memberikan teladan bagi kami. Bagaimana Tuhan Yesus menerima anak-anak datang. Menyentuh mereka. Memeluk mereka. Memberkati mereka. Menyayangi mereka. Mengasihi mereka. Yesus lakukan itu untuk menunjukkan kepada orang tua. Semua orang yang ada di zamannya. Bahwa Tuhan mengerti apa yang menjadi bahasa kasih mereka. Dan Tuhan pun menyentuh orang-orang yang sedang sakit. Mata yang buta Tuhan sentuh. Dan sentuhan Tuhan memberi kesembuhan. Yang tuli, yang bisu, Tuhan juga menyentuh telinga mereka. Tuhan menyentuh dengan kasih dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Bapa, biarlah teladan Tuhan Yesus kami praktekkan. Kami peka, kami tahu, kami mengerti dan memahami. Dan kami belajar mempraktekkan apa yang menjadi bahasa kasih pasangan kami, suami kami, istri kami, orang tua kami, anak-anak kami, dan orang yang ada di sekitar kami. Sehingga kami belajar bagaimana untuk memenuhi bahasa kasih mereka. Sehingga pada waktu kami memenuhi bahasa kasih mereka dengan sentuhan fisik, yang itu memang bahasa kasih mereka, mereka boleh dijamah lewat kasih Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Lewat kuasa Tuhan yang bekerja lewat hidup kami. Pada waktu sentuhan fisik kami lakukan. Kasih Tuhan mengalir kepada pasangan kami. Kasih Tuhan mengalir pada keluarga kami. Sehingga kasih Tuhan menyembuhkan setiap luka hati mereka. Dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga bumi penuh dengan kasih dan kemuliaan Tuhan. Tuhan, kalau mereka adalah sentuhan kasih mereka, bahasa kasih mereka adalah kata-kata mendukung. Kami juga belajar menggunakan kata-kata yang betul-betul mendatangkan damai sejahtera dan kehidupan Tuhan. Memberikan pujian, meneguhkan mereka, mendorong mereka, menguatkan mereka, membesarkan hati mereka. Ya Tuhan, kata-kata yang memohon. Tuhan, kalau itu bahasa kasih mereka adalah saat-saat mengesankan, biarlah kami juga menggunakan
waktu kami khusus bagi mereka, menyediakan waktu khusus bagi mereka, bisa bersama-sama berjalan mereka, bersama-sama hadir ada di mana mereka butuhkan Tuhan, mendampingi mereka, menemani mereka Tuhan. Tuhan, tolong semuanya ini Tuhan. Kalau memang itu bahasa kasih pasangan kami adalah orang-orang itu menerima hadiah, biar kami juga belajar memberi hadiah yang kami bisa beri, baik itu uang atau sesuatu yang kami bisa beli atau yang kami bisa buat sendiri. Kehadiran kami, diri kami juga menjadi hadiah bagi pasangan kami dan keluarga kami. Tuhan Yesus, mampukan kami. Kalau itu adalah pelayanan yang mereka butuhkan, biar kami juga bisa melakukannya dengan segenap sepenuh kehidupan kami, melayani mereka Tuhan. Tuhan, kami sudah selesaikan belajar ini. Kami akan praktekkan di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dan semua orang boleh mengalami kasih Tuhan. Terpuji namamu selama-lamanya Bapa. Biar hidup kami dipenuhi kasih Tuhan. Dan kami bisa saling mengasihi. Kami bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarga kami dan semua orang di sekitar kami. Sehingga bumi penuh dengan kasih Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Tuhan terima kasih. Kalau ada setiap kami yang terluka hati kami karena peristiwa masa lalu, orang tua kami yang tidak jadi teladan, pasangan kami, suami kami, istri kami, anak kami mungkin Tuhan, Tuhan jamah sembuhkan luka hati kami. Sehingga kami sembuh dan kami bisa melakukan, mempraktekkan kasih ini. Terpujilah namamu. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur dengan waktu ini kami bisa bersekutu dan kami akan akhiri ibadah kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau bersyafaat buat bangsa Indonesia kami cintai. Mari kita berdoa bersama. Kami bawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Presiden Joko Widodo bersama keluarga, Wakil Presiden bersama keluarga, Menteri Kabinet bersama keluarga. Ya Tuhan, anggota Dewan, DPR RI, Provinsi, Kota, Dewan Perwakilan Daerah. Kami bawa ke hadapan Tuhan, TNI, Polri, dan seluruh jajarannya ke hadapan Tuhan. Tuhan Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RW, RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, elit-elit politik ke dalam tangan Tuhan. Biar mereka dipenuhi dengan takut akan Tuhan. Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Sedang menangani COVID, beri kemampuan buat tenaga medis yang ada, gugus tugas, Menteri Kesehatan dan seluruh jajarannya bisa menangani semua COVID dengan baik. Ya, pendistribusian obat, oksigen yang dibutuhkan Tuhan, sehingga banyak pasien-pasien yang sembuh dan pulih. Tuhan berkati dan lindungi semua masyarakat kami supaya tidak terkapar COVID-19. Berkati pendistribusian vaksin bisa sampai ke seluruh masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia punya antibodi yang baik, yang kuat bisa menghadapi semua virus. Kami mohon perlindungan darah Yesus, pertolongan kuasa Tuhan atas kondisi bangsa kami. Pemulihan ekonomi terjadi Tuhan, tolong banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup karena COVID ini Tuhan, biarlah cepat kembali bisa recovery, sehingga lapangan terbuka, pekerjaan terbalik terbuka Tuhan, ekonomi, roda perekonomian bisa berjalan dengan baik. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Indonesia aman dan damai dalam perlindungan kasih Tuhan. Kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan, pemimpin gereja, sinode, dan juga Aras Nasional, Dirjen Bimas Kristen dan Bimas Kristen yang ada di seluruh Indonesia. Beri kekuatan kesehatan, tenaga ambisi, berkati mereka terus maju, tetap melayani dalam kondisi apapun, secara online, apapun secara tatap muka, mereka tetap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Apa menjadi kebutuhan mereka tercukupi. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang sakit dimanapun mereka berada, Engkau jamah dan pulihkan mereka. Berkati Sinode GPKD dari Sabang sampai Merauke, dari pengurus pusat, pengurus daerah, dan setiap program, setiap bulan, setiap minggu, Tuhan sertai, memperlengkapi hamba-hamba dan gereja Tuhan untuk terus maju, saling mengasihi, hidup benar, dan takut akan Tuhan, dan terus berbuah bagi kerajaan Allah. Bapak berkati seluruh jemaat GPKD Pontianak, dan berkati setiap kami yang hadir. Bapak berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, sekolah mereka, kuliah mereka. Tuhan berkati dan buat semuanya berhasil dan bawa mereka hidup dekat dan saling mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, baik Pak Akeng, ya Tuhan, baik Joko, Papai Joko, Chunmeng, Mama Chunmeng, Mama Yesika, jamah dan lawat mereka. Johan,
Tuhan berkati Jama, Pak Stefanus Effendi, istri yang sakit, kesembuhan terjadi bagi dia. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara famili dari Pak Aryadi juga yang sedang di kemo di Singapura. Ya Tuhan, Jason, Tuhan Jama, kesembuhan mujizat terjadi bagi dia masa-masa kemo, kesembuhan atas usus, kanker usus sembuh dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi juga Ibu Wineke, ya Tuhan, istri dari Pak Yakub, kesembuhan terjadi bagi dia dari kanker sakit yang dia derita. Terima kasih Tuhan buat teman-teman kami yang sakit yang lain, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi bagi mereka. Tuhan lawat mereka semua yang sakit, kuatkan, hiburkan mereka. Mereka mengalami kehilangan suami, istri, anak, orang tua, hiburkan mereka Tuhan. Penghiburan dari surga, penghiburan dari Roh Kudus Tuhan bagi mereka. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Berkati semua jemaat Tuhan, berkati semua teman-teman kami, berkati mereka yang hadir secara online dalam ibadah ini. Apapun pergumulan mereka, Tuhan hadir dan menyertai mereka dan memberkati seluruh kehidupan mereka. Terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji namamu selama-lamanya. Mari sudah angkat tangan, sudah terima berkat Tuhan. Bapa, sebelum kami akhiri ibadah kami akan memberi juga persembahan kami, di mana Tuhan sudah memberkati kami kembalikan untuk kemuliaan namamu. Persembahan ucapan syukur, semua persembahan yang Tuhan telah berkati kami akan beri untuk kemuliaan namamu dengan iman dan percaya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Dan terimalah dan alami seluruh berkat-berkat Bapa yang berlimpah-limpah dalam semua hal dan damai sejahteranya. Dan kasih sayang dari Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menuntun, mengajar, menguatkan kau, meneguhkan kau, bahwa kau menang selalu, berhasil dalam semua hal. Sehingga kau bertumbuh jadi pribadi yang dewasa. Dan saling mengasihi. Menjadi mempelainya Allah menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita percaya berkata, amin. Tuhan berkati. Selamat pagi saudara, tetap ikuti protokol kesehatan. Tetap jaga pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Dan Tuhan menyertai apa yang kita lakukan berhasil. Tetap semangat.